Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sepanjang malam kita boleh bersyukur atas penyertaan Tuhan, dan sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul kehilangan teman dalam sekejap. Kita akan belajar di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika kita mendengar nama Delila, di sini kita tentu bahwa Delila mempunyai arti kecantikan dan pengkhianatan. Kenapa dikatakan kecantikan? Karena membuat Simson terpesona oleh kecantikan. Simson menjadi seorang hakim yang memiliki istri, namun dia terpesona dengan kecantikan Delila sehingga dia lupa akan dirinya sebagai seorang nasir Allah. Pengkhianatan karena dia sudah dekat dengan Simson dan menceritakan segala isi hati Simson, ternyata dikhianati dan dilaporkan kepada orang Filistin. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita tahu bahwa Delila adalah seorang yang memiliki perilaku yang buruk, karena terhadap Simson dia memperlakukan Simson dengan tidak baik. Yang kedua, karena orang yang kuat di dunia ini tidak dapat dikalahkan, maka di sini kita bisa melihat bahwa Delila bisa mengalahkan dengan hal yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa melihat kita bisa memperhatikan bahwa satu aspek yang penting bahwa Delila lebih kuat daripada Simson. Nah, di sini kita bisa melihat lihat bagaimana Simson nampaknya bagai sebuah permainan bagi Delila, karena Delila melakukan satu tindakan yang membuat Simson benar-benar terperdaya. Kita bisa melihat bahwa secara fisik mungkin Simson lebih kuat dibandingkan Delila, tetapi dia bisa mengalahkan Simson dengan caranya yang licik. Di sini kita bisa melihat bahwa Simson sungguh-sungguh terjebak dan dia kalah oleh Delila. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketika dia sudah memotong rambut atau menggunting rambutnya, mencukur kepalanya Simson, dia dengan segera mengatakan bahwa orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di sini sungguh-sungguh bahwa Simson diperdaya. Simson diperlakukan dengan tidak baik secara fisik oleh Delila, diperlakukan dengan sungguh sangat sadis, di mana kekuatan Simson sama sekali kekuatannya hilang secara fisik. Satu peristiwa di mana kita bisa belajar dari satu pengalaman yang dilakukan oleh Delila. Ternyata Delila adalah seorang tokoh figur yang tidak baik, seorang figur yang tidak bisa diharapkan. Yang bisa kita ambil dari kehidupan Delila adalah pelajaran bagaimana kita untuk tidak meniru yang dilakukan oleh Delila, di mana kita tidak perlu mencari teman atau menjadikan orang yang seperti Delila itu menjadi sahabat. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Delila sungguh satu tindakan yang tidak baik, sehingga kita bisa menjaga diri kita ketika kita mau berteman, ketika kita mau bergaul, ketika kita mau akrab, kita harus berhati-hati supaya kita tidak terjebak dengan ketemu dengan orang-orang yang seperti Delila. Orang cantik tapi memiliki pengkhianatan,
tidak menghargai teman, dianggap permainan, dan kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Delila adalah dia tidak mau menjadikan orang itu sahabat. Jadi dengan kata lain dia tidak memiliki sahabat. Nah, jadi ini adalah pelajaran yang penting yang perlu kita lakukan adalah kita mau menjadi pribadi sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai sikap yang selalu bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana kita bersahabat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai duta-duta Tuhan, dimanapun kita berada, kita selalu memancarkan kasih Tuhan, bukan pengkhianatan, bukan penipu, tetapi kita memberikan kasih kita sebagai tanda kita sebagai anak Tuhan. Lalu kita juga bisa memiliki sikap di mana kita bisa membangun sikap persahabatan. Karena itu kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan supaya kita tidak terjebak dengan masalah kita, tetapi kita mau menjadi pribadi yang bisa membangun persahabatan yang lebih luas, membangun teman, sehingga kita tidak fokus kepada masalah. Ketika kita hanya fokus kepada masalah, maka kita akan melihat bahwa masalah itu akan menjadikan kita lemah, dan kita tidak akan bisa keluar dari masalah itu, dan kita tidak bisa mengembangkan diri kita. Kita harus berpusat pada Allah, karena kita adalah duta-duta Tuhan, sehingga kita bisa mencari jati diri kita dan menemukan potensi di dalam kehidupan kita, dan kita akan menemukan berkat Allah di dalam hidup kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki semangat untuk belajar melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita siap untuk melangkah di dalam kehidupan kita, melangkah di dalam situasi kondisi yang baik. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menghancurkan persahabatan, merusak persahabatan, merusak hubungan teman, merusak satu komunitas, merusak satu persekutuan, tetapi kita mau menjadi pribadi yang membangun persahabatan. Delila bukan orang yang baik untuk bisa menjadi teman. Justru Delila adalah orang yang bisa menghilangkan teman dalam sekejap. Mungkin kita punya pengalaman dengan teman-teman kita mungkin sering juga pernah punya cerita, kita dibohongi oleh teman akrab kita, teman baik kita, itu terjadi dalam hidup kita. Demikian juga Delila juga melakukan hal ini yang bisa kita lihat untuk kita renungkan. Ketika kita merenungkan bahwa jika orang menipu banyak orang, maka mereka akan meninggalkan Anda. Jadi kalau kita ini suka menipu banyak orang, maka orang itu tidak akan bergaul dengan hidup kita. Jika kita memberi semangat kepada orang banyak, maka Allah akan memberkati kita dengan banyak sahabat. Ketika kita menipu, ada satu kesaksian, ada seorang yang pernah melakukan penipuan dengan apa? Melakukan menjual majalah. Majalah gereja dijual dengan menipu, alasannya gereja sedang membutuhkan dana. Ternyata ditelepon ke kantor gereja, ternyata tidak ada galangan pendanaan atau menggalang dana, ternyata tidak ada. Sehingga orang ini yang sudah menipu berapa orang banyak jemaat, akhirnya ketika dia datang, dia meminta sesuatu atau menjual sesuatu, banyak orang yang tidak percaya. Karena itu satu peristiwa yang perlu kita renungkan, bahwa ketika kita menipu orang banyak, maka mereka akan meninggalkan kita, kita tidak punya sahabat lagi. Tetapi ketika kita memberikan semangat kepada orang banyak, maka Allah akan memberkati kita melalui banyak sahabat. Karena itu sahabat sangat perlu di dalam hidup kita. Sahabat itu memang dibutuhkan di saat-saat tertentu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Amsal, seorang sahabat menaruh kasihnya setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Itulah yang boleh kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi duta-dutanya Tuhan dimanapun kita berada. Kita hidup kebalikan dari kehidupan Delila. Tetap karena kita adalah anak-anak Tuhan yang membawa kasih dimanapun kita berada. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Di pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati segala aktivitas kami, Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin dan menyertai dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan, Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mengalami kesakitan, dan Tuhan juga memberikan kemenangan kepada mereka yang saat ini yang tidak memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.